Yo halo, kali ini ada handphone aneh yang udah banyak berseliweran di beranda toko online. Ya, ini dia i15 Pro Flip. Nah, dari nama dan gambarnya ini udah ngasih bocoran kalau ini tuh iPhone 15 Pro tapi yang bisa dilipat. Waduh, ngeri juga nih. Untuk harganya juga lumayan ya, di shopping itu sekitar 400 ribuan. Nah, biar nggak penasaran sama penampakannya, langsung aja dah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Sebentar, ditaruh dulu. Lanjut, ada kabel data. Ini udah USB Type-C ya. Dan warna dalamnya ini ungu. Terus dapet case-nya. Wah, kebelah nih. Tipenya hard case ya, agak transparan atau smooth gitu. Lumayan lah, ntar dicoba. Dan ini dapet tali ya, buat gantung handphonenya. Ini SIM ejectornya ya, ada kayak huruf H gitu. Nah udah nggak ada apa-apa lagi nih ya, jadi itulah isi box dari i15 Pro Flip. Lanjut, cek unitnya. Widih, emang ngeri sih. Tapi depannya kok begini ya? Ini ada tampilan ala-ala iOS, tapi bawahnya ada keypad. Oh iya, ini cuma tempelan aja sih dan plastik gitu, jadi langsung kletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch. Terus atasnya ada tulisan i15 Pro, earpiece, dan poni-poniannya juga. Kalau di bagian bawahnya ini ada keypad alphanumerik dan ada pengganjalnya. Untuk di sisi kanannya ada switch buat center ya ternyata. Terus sisi bawahnya ada lubang mikrofon, USB-C, jack audio, dan speaker. Di sisi kirinya ada SIM tray yang modelnya triple slot. Jadi bisa buat nano SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus di sini juga ada lubang buat gantungannya. Kalau di sisi atasnya ada lampu senter ya. Nah, di bagian belakangnya ini cukup rame. Di sini ada 3 kamera ala-ala boba, tapi saya yakin cuma satu yang beneran. Terus ada lampu flash dan sensor-sensorannya. Kalau di sampingnya ini ada lampu indikator, telepon, SMS, dan baterai. Terus ada logo Twitter, WhatsApp, musik, dan ini ada logo Apple Croak-nya juga ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, bagian belakangnya masih cukup oke. Ini saya pilih yang warna putih ya. Ini cukup rapi, gak yang kretek-kretek gitu maksudnya. Walaupun ini bahannya masih plastik, dibikin glossy, terus sisi atau frame-nya ini juga sebenarnya plastik, tapi dibikin kayak aluminium gitu, mengkilat-mengkilat, biar kelihatan mewah lah. Nah, kalau dilipat jadinya kayak begini. Wih, berasa kawin silang nih antara iPhone sama Samsung Galaxy Z Flip. Untuk engselnya ini juga plastik, nonjol gitu ya. Rasanya nggak letoy sih, posisinya cuma bisa dibuka atau ditutup aja. Dan ini kalau udah dipakein case-nya, jadi warnanya ngedove gitu. Lumayan oke juga nih. By the way, untuk baterainya ternyata udah tanem, jadi bisa langsung coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Logo bootingnya aja Apple nih, bukan welcome ya. Dan inilah tampilan awal dari i15 Pro Flip. Ternyata tampilannya kayak di tempelan tadi, cuma lebih busem gitu. Di sini ada informasi dari sinyalnya, icon notifikasi, indikator baterainya yang panjang juga nih. Terus ada waktu dan operatornya. Untuk menunya kayak gini, modelnya grid, ikonnya warna-warni terbungkus rapi dengan bentuk kotak yang membulat. Untuk speknya, yang bisa dilihat dari belakang boxnya, handphone ini pakai CPU MTK 6261D dengan running memory atau mungkin RAM 32 MB dan mesin memory atau mungkin internal ya 32 MB juga. Kameranya 0,08 megapiksel, jaringannya 2G, baterainya 1300 mAh. Dan ini setelah saya cek, ternyata cuma feature phone atau handphone basic aja gitu. Misalnya kayak buat teleponan atau SMS-an. By the way, untuk keypadnya ini modelnya nyatu dan flat gitu ya. Nggak ada tonjol-tonjolannya, tapi agak keset gitu. Emang gede sih ukuran tiap tombolnya dan agak empuk di pencetnya. Tapi kayak gini masih bisa bikin salah pencet juga kalau menurut saya. Untuk fitur lainnya di tools ini ada alarm, ada Bluetooth-nya, tapi ini saya coba nggak bisa connect TWS ya. Terus ada kalkulator, kalender, power management, ini buat semacam hemat daya gitu, dan SIM toolkit.
Kalau untuk gamenya ada, tapi bawaannya cuma satu, yaitu F1 Race. Jadi mainnya kayak di gamebot, ngindar-ngindarin mobil, cuma ini berwarna. Oh iya, gamenya ini nggak bisa ditambah lagi ya, karena handphone ini nggak support Java, MRI, ataupun MRP yang khusus handphone Cina gitu. Lanjut, di handphone ini juga ada file manajernya buat operasi file basic. Untuk microSD yang bisa dipakai di handphone ini maksimal cuma sampai 16 GB ya. Terus untuk multimedianya, di handphone ini bisa lihat-lihat gambar, video, dan rekam suara. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman suara di handphone i15 Pro. Di sini juga ada fitur internetnya, cuma udah nggak bisa nih untuk browsingnya. Oh iya, untuk sinyal di handphone ini muncul, padahal ini tuh bukan handphone resmi Indonesia. Dan ternyata saya cek kedua emailnya itu malah muncul handphone Nokia 105. Wah, suntikan nih. Kalau kayak gini nggak bisa ngejamin aman lah ke depannya. Tapi untuk saat ini ketika saya pakai ya masih bisa dipakai buat teleponan atau SMS-an. Karena sinyalnya masih muncul. Lanjut, untuk fitur musik player ada, bisa di-minimize juga. Untuk suaranya sih ini oke, nggak begitu parah ya. Terus FM radio juga ada, dan bisa dipakai tanpa harus colok headset. Lumayan. Pada orang lanjut usia. Selain itu, dapat mengatasi penyakit berat atau kronis. Untuk pengaturan di handphone ini, bahasanya bisa diubah ke Indonesia. Wallpaper masih bisa diubah juga, secara bawaannya emang cuma ada satu nih, tapi bisa pakai gambar custom. Terus brightness-nya ini ada 5 level, tampilan di layar utama juga bisa disesuaikan apa yang mau dimunculin. Di profil ini kita bisa ngatur bunyi-bunyian yang emang agak ganggu di handphone ini. Untuk ringtone-nya ternyata ini bunyi-bunyi yang dicomot dari iPhone ya, cuma emang nggak banyak sih. By the way, ketika ada SMS, telepon, atau ngecas, ini lampu indikator di luarnya nyala sesuai ya, warnanya beda-beda, dan ini lumayan terang loh. Ya oke lah, setidaknya pas keadaan tertutup bisa tahu ada SMS atau ada panggilan yang nggak terjawab dan sebagainya. Untuk lampu indikatornya juga ini masih bisa diatur aktif enggaknya ya, takutnya kerasa terlalu rame gitu, kayak odong-odong jir. Oh iya, belum coba kameranya nih, dan ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone i15 Pro Flip. Untuk kameranya nih ngezoom banget gitu ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil videonya? By the way, ini kondisinya di malam hari. Waduh, takut ada penampakan nih. Kalau menurut saya, handphone ini cuma menang di tampilan luarnya aja, yang kelihatan agak mewah dan unik karena berasa gabungan antara iPhone dan Galaxy Z Flip. Tapi ingat, handphone ini bukan resmi dari keduanya ya. Mungkin yang bikin ini terinspirasi dari kedua handphone itu. Handphone ini juga bisa buat ngayal gitu, berandai-andai gimana kalau iPhone pakai model lipat yang entah kapan itu. Cuma ya balik lagi, ini sebenarnya handphone basic yang menurut saya harganya mahal untuk fitur-fitur yang biasa aja. Tapi buat yang pengen unik-unik atau buat jadi bahan perhatian gitu, handphone ini emang kelihatan menarik sih. Oke, jadi itulah iPhone versi lipat i15 Pro Flip. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.